Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agung Ramanda bersama kami, kelompok 3. Dan pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh saya dan Agung selaku presenter yang akan memaparkan tentang rancangan acak lengkap faktorial, mulai dari mencari CD ragam, tabel 2 arah, dan juga uji lanjut Duncan. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Imade Bagus Wisesa Yugiswara, NIM 019. Berikutnya ada Jessica Yuningtyas Putranti dengan NIM 03. Yang berikutnya ada Gede Wahyu Wardana dengan NIM 011. Lalu yang keempat ada Adelan Newfield Hefli Poluan dengan NIM 41. Dan yang terakhir ada Gede Agung Ramanda Pinangguh dengan NIM 44. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu data yang kami dapatkan dari skripsi Kak Fitri pada tahun 2014 dengan judul skripsi Pengaruh Waktu dan Suhu Fermentasi Kopi dalam Media Teh Kombucha terhadap Karakteristik Mutu Kopi. Di sini, data yang kami ambil yaitu pengaruh waktu fermentasi dan suhu perlakuan terhadap pH kopi bubuk yang dihasilkan. Baik, pada video ini kita akan menghitungnya dengan cara rancangan acak lengkap faktorial, yang mana rancangan acak lengkap itu menggunakan ulangan dan rancangan acak kelompok menggunakan kelompok. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini sudah saya dapatkan data dari penelitian yang dilaksanakan oleh Kak Fitri, dan kita di sini akan menghitung total. Oke, mohon maaf, saya hapus sebentar dulu karena ini menggunakan template. Nah, yang pertama kita akan mulai mencari dari total perlakuan W1S1. Rumusnya gampang seperti video sebelumnya, yaitu sum number 1 number 2, kita tutup dengan kurung, enter. Oke, habis itu kita tinggal tarik ke bawah untuk mencari jumlah perlakuan lainnya sesuai dengan barisnya. Setelah itu kita akan masuk ke penghitungan rata-rata. Di sini dapat menggunakan rumus average, lalu pilih data yang akan kita rata-ratakan, tutup dengan kurung, lalu enter. Sisanya kita tinggal tarik saja ke bawah, karena teknologi sudah maju dan semakin mudah dalam mengaplikasikannya. Lanjut, kita akan masuk ke total dari setiap ulangan dengan rumus yang sama, yaitu dalam mencari jumlah atau total itu harus menggunakan rumus sum. Lalu tarik mulai dari ulangan pertama, setiap data yang ada di ulangan pertama, akhiri dengan kurung, kita enter. Lalu sisanya kita tinggal tarik saja ke samping, sehingga kita dapatkan total dari setiap kolom yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan rata-rata. Oke, sedikit informasi nih teman-teman. Tadi kita menggunakan rumus average, dan sekarang kita akan menggunakan rumus manual, yaitu dengan memasukkan total dari kolom ulangan 1, lalu kita bagi dengan jumlah barisnya atau jumlah datanya. Di sini ada 9 data, jadi kita bagi dengan 9. Enter. Nah, hasilnya tentu saja sama karena ini sama-sama rumus rata-rata, teman-teman. Setelah semua datanya lengkap, sekarang kita akan menghitung FK atau faktor kuadrat. Faktor kuadrat ini rumusnya yaitu mengkuadratkan total keseluruhan data penelitian, lalu kita bagi dengan total jumlah perlakuan, termasuk dari kedua ulangan. Rumusnya yaitu kita kuadratkan dulu. Oke, kita kuadratkan dulu total datanya menggunakan peti atas kuadrat, lalu kita bagi dengan total perlakuan dari kedua ulangan. Di sini terdapat 9 perlakuan dari W1 hingga W3. Lalu terdapat 2 ulangan, berarti 9 kali 2, ya hasilnya 19. Canda teman-teman, hasilnya 18. Kita enter. Oke, sudah komplit tabel kita, tabel awal. Lalu sekarang kita lanjut ke tabel 2 arah. Untuk tabel 2 arah sendiri akan digunakan dalam
dalam menentukan notasi untuk menarik kesimpulan dari penelitian atau rangkaian percobaan yang sedang kita buat, teman-teman. Jadi untuk tabel 2 arah ini kita hanya perlu memisahkan setiap perlakuan untuk mendapatkan jumlah dan rata-ratanya. Mulai dari perlakuan W1S1, karena di sini kita dapat lihat ya, untuk total W1S1-nya itu ada di kolom, ada di tabel ada di kolom D dengan baris 8. Kolom D, sel D8. Kita enter. Lalu untuk perlakuan W2S1 itu ada di W2S1. Nah, kolom D11 dengan kolom D dengan baris 11, kita tinggal enter. Begitupun sisanya, teman-teman. Jadi setelah kita pecah dalam tabel 2 arah, kita akan mendapatkan kolom baru. Dan di sini kita akan menghitung jumlah dan rata-ratanya. Untuk jumlah sendiri rumusnya tetap sama, yaitu sum. Lalu kita pilih sel mana yang akan kita jumlahkan, tekan enter, dan sisanya tinggal ditarik ke bawah saja seperti biasa. Begitupun dengan jumlah yang di bawahnya, ketik sum kurung awal, lalu pilih selnya, akhiri dengan kurung juga. Kita drag ke samping. Oke. Untuk rata-rata di sini menggunakan rumus yang agak berbeda, teman-teman. Karena kita sudah tahu kan, perlakuan W itu berjumlah 3, perlakuan S berjumlah 3, lalu jumlah ulangan ada 2. Jadi untuk perlakuan S1 ini, kita harus memilih dulu jumlah perlakuan S1, lalu kita bagi dengan jumlah perlakuan S dikali total ulangan, yang berarti 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya betul, hasilnya 6. Tapi agar lebih gampang kita tinggal tarik saja ke bawah ini. Lalu kita dapatkan seperti ini, teman-teman. Untuk rumus W juga sama. Kita klik dulu jumlah dari perlakuan W1, lalu kita bagi dengan total perlakuan W dibagi dengan total ulangan. Jadi kita langsung saja ketik 6. Tekan enter. Ya betul, kita sudah dapatkan rata-ratanya. Untuk jumlah di sini kita hitung dengan rumus sum juga agar tabelnya lengkap. Oke, kita lagi tutup. Lalu untuk rata-rata di sini kita gunakan rumus average. Karena ini kita akan hitung rata-rata dari jumlahnya. Gunakan rumus average. Tekan enter, lalu sisanya tinggal ditarik. Oke, sekian untuk materi awal sesi pertama terkait dengan RAL faktorial serta tabel 2 arah. Untuk sesi kedua itu akan menjabarkan tentang tabel sidik ragam hingga uji lanjut Duncan. Dan sesi 2 akan ditemani oleh Kak Agung selaku presenter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi RAL faktorial sampai dengan tabel 2 arahnya. Sisa terdapat salah kata, saya mohon maaf. Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Ramanda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wisesa mengenai tabel ANOVA dan juga uji lanjut Duncan. Baik, pada layar sudah bisa dilihat terdapat tabel ANOVA yang dimana di dalamnya sudah terdapat data-data yang sudah diolah dari tabel 2 arah dan juga tabel RAL faktorial hasil pH dari masing-masing perlakuan. Nah, bisa dilihat pada kolom DB sudah terdapat data-data dan saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan seluruh data-data yang terdapat pada tabel ANOVA ini. Dimulai dari kolom DB, untuk DB total. Cara untuk mendapatkan DB total adalah dengan cara menghitung jumlah sampel yang kita miliki, kemudian dikurangi dengan 1. Nah, kali ini kita memiliki 18 sampel, yaitu dengan menghitung berapa perlakuan yang kita miliki
lakukan, kemudian dikali dengan ulangannya, sehingga terdapat 18 sampel dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 17. Nah, begitu juga dengan DB perlakuan. Untuk rumusnya adalah jumlah perlakuan yang kita lakukan dikurangi dengan 1, sehingga hasilnya adalah 8. Begitu pula dengan W dan S, yaitu DB waktu dan DB suhu. Rumusnya sama, jumlah perlakuan dari segi waktu yaitu 3 perlakuan, 3 taraf, itu dikurangi dengan 1, jumlahnya adalah 2. Suhu juga demikian, 3 kurang 1 jadinya 2. Kemudian untuk DB interaksi, rumusnya adalah DB perlakuan dikurangi DB waktu dan DB suhu, sehingga hasilnya adalah 8 kurang 2 kurang 2 adalah 4. Kemudian untuk DB galat, rumusnya adalah DB total dikurangi dengan DB perlakuan. 17 dikurangi 8 hasilnya adalah 9. Setelah kolom pada DB terisi, kemudian kita lanjut dengan kolom JK. Untuk kolom JK, untuk JK total rumusnya adalah jumlah kuadrat dari seluruh data sampel yang kita miliki, kemudian kemudian dikurang FK atau faktor koreksi, sehingga hasilnya adalah 0,00931. Kemudian untuk JK perlakuan, rumusnya adalah total dari jumlah kuadrat dari total masing-masing perlakuan dibagi dengan jumlah ulangan, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada kolom di atas ini. Nah, sehingga dihasilkanlah angka yaitu 0,00751. Kemudian untuk JKW, itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dari perlakuan dari segi waktu, kemudian dibagi dengan jumlah perlakuan, yaitu sebanyak 3, dikali dengan jumlah ulangan, yaitu 2, sehingga hasilnya adalah 6, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada kolom paling atas ini, sum ASCII, kemudian kita drag data jumlah dari perlakuan dari segi waktu, kemudian dibagi dengan 6 dikurang dengan FK, sehingga hasilnya adalah demikian. Nah, untuk JK waktu, JK dari segi suhu juga sama seperti sebelumnya dari segi suhu, dari segi waktu. Nah, jumlah dari segi suhu ini kita kuadratkan, kemudian ditambah, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 6, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, untuk JK interaksi itu rumusnya adalah JK perlakuan dikurangi JK W dan JKS, sehingga dihasilkan angka itu 0,0039. Untuk JK galat, rumusnya adalah JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Kemudian setelah terisi semua untuk tabel kolom JK, kemudian kita lanjut ke kolom KT. Nah, untuk mendapatkan data-data yang berada pada kolom KT ini, yang pertama adalah KT perlakuan bisa didapat melalui membagi JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, sehingga diperoleh hasil yaitu 0,0094. Nah, untuk rumus KT yang lainnya juga sama seperti KT perlakuan, itu tinggal dibagi saja JK dengan DB-nya, sehingga karena kita menggunakan Excel, kita tinggal drag ke bawah sehingga nanti datanya akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian karena KT sudah terisi semua data yang kita perlukan, kemudian kita lanjut ke kolom F hitung. Untuk kolom F hitung sendiri, untuk menemukan F hitung perlakuan, itu rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, begitu pula untuk F hitung lainnya, tinggal dibagi dengan KT galat saja. Nah, karena rumusnya sama, kita tinggal log
atau tekan F4 pada sel KT Galat, sehingga kita bisa otomatis mendrag seperti ini, sehingga data-datanya akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian sebelum menotasikan, terlebih dahulu kita harus mengisi F-tabel, data pada kolom F-tabel ini. Nah, untuk memperoleh data pada kolom F-tabel 0,05, ini tinggal memasukkan rumus seperti pada kolom di atas. Nah, yang angka pertama yaitu probabilitas, yaitu 0,05, kemudian yang di tengah ini adalah DB pelakuan, kemudian yang paling terakhir adalah DB Galat. Nah, DB Galat karena merupakan tetapan lah istilahnya yang selalu akan digunakan sebagai patokan. Jadi kita harus tekan F4 untuk menguncinya. Nah, dengan demikian, karena rumusnya semua sama untuk sel-sel yang ada di bawahnya, maka tinggal ditarik seperti ini, didrag seperti ini, sehingga hasilnya akan secara otomatis muncul pada Excel. Begitu pula dengan tabel kolom 0,01, itu akan sama seperti sebelumnya, hanya saja seperti 0,05, hanya saja dia dirubah untuk probabilitasnya adalah 0,01, kemudian kita tinggal drag saja sehingga hasilnya akan secara otomatis tampil pada Excel. Nah, setelah semua angka-angka atau data yang kita perlukan terinput pada tabel ANOVA, sekarang kita tinggal menotasikannya saja untuk menyimpulkan yang manakah pelakuan yang memberikan dampak signifikan terhadap hasil atau pH pada media teh kombucha terhadap karakteristik mutu kopi. Nah, bisa kita lihat untuk simbol-simbolnya. Yang pertama adalah NS untuk non signifikan, kemudian bintang untuk signifikan, dan double bintang untuk sangat signifikan. Nah, untuk mengisi notasinya kita bandingkan terlebih dahulu. Apabila F hitung pada baris yang bersangkutan lebih kecil dari F tabel 0,05, itu menandakan bahwa perlakuan tersebut tidak memberikan dampak secara nyata atau non-signifikan terhadap output atau hasil atau produk. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat pada interaksi antara waktu dan suhu tidak memberikan dampak secara nyata terhadap hasil atau output. Nah, maka kita akan notasikannya dengan non-signifikan karena dia lebih kecil dari 0,05 F hitungnya. Begitu pula dengan F hitung, ini adalah F hitung dari suhu. Begitu pula juga dengan interaksi. Nah, untuk perlakuan kita bisa lihat kalau apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 0,5 namun lebih kecil dari F tabel 0,01, maka kita akan notasikannya dengan satu bintang yang dimana maknanya adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil atau output. Nah, kemudian untuk F hitung, apabila F hitung lebih besar dari 0,01, secara otomatis juga lebih besar dari 0,05, maka dampak yang pengaruhnya adalah sangat signifikan terhadap output atau hasil, seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan karena hanya W atau taraf waktu yang menunjukkan perbedaan taraf perlakuan terhadap taraf waktu yang menunjukkan hasil yang sangat signifikan, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan perlakuan terhadap waktu menghasilkan output atau hasil pH
untuk teh kombucha terhadap karakteristik mutu kopi yang berbeda atau berpengaruh sangat nyata seperti itu. Nah, karena dari segi waktu sudah menunjukkan bahwa berpengaruh secara sangat signifikan, kita akan lanjut dengan uji Duncan. Nah, untuk uji Duncan sendiri, terlebih dahulu kita harus mencari atau menghitung SY dengan cara seperti ini. Bisa kita lihat pada kolom paling atas, rumusnya adalah akar dari KT galat dibagi dengan jumlah ulangan. Nah, maka dari itu kita menghasilkan angka yaitu 0,01. Nah, untuk data setelah mendapatkan SY, kita harus membuat tabel di bawah ini. Nah, karena jumlah perlakuan terhadap waktu perbedaannya adalah jumlahnya adalah 3, maka kita buat kolom seperti ini. Buat 3 baris gitu. Kemudian untuk datanya sendiri kita dapat peroleh dari tabel Duncan. Nah, ini saya sudah masukkan tabel data pada tabel Duncan dalam Excel. Nah, setelah itu kita kalikan untuk mengisi data pada tabel RP ini, kita kalikan SY dengan data yang berada pada tabel yang di tengah ini, tabel R. Kemudian kita tinggal enter. Untuk SY-nya kita kunci karena setiap kolom tinggal dikalikan dengan SY agar secara otomatis terisi, maka kita tinggal drag saja seperti ini sehingga hasilnya akan secara otomatis terisi. Demikian. Nah, kemudian setelah tabel ini selesai, kita lanjutkan dengan tabel untuk menotasikannya. Nah, yang pertama kita urutkan dari data yang terbesar, rata yang terbesar ke rata yang terkecil dengan memasukkan data yang berada pada tabel 2 arah ini. Nah, tabel rata-rata ini kan kita memasukkan hasil dari perbedaan waktu. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita hitung selisih dari W1 dan W2. Nah, ini adalah selisih dari W1 dan W2. Kemudian setelah dapat selisihnya, kita bandingkan dengan data pada sel yang ini. Yang pertama, apabila selisihnya menunjukkan angka yang lebih besar, maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara W1 dengan W2. Nah, apabila lebih kecil, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari W1 dan W2, sehingga kita notasikan dengan non-signifikan dan kita beri warna yang sama karena menunjukkan mereka memiliki kesamaan, sehingga W1 dan W2 itu sama. Kemudian untuk W1 dan W3 kita hitung selisihnya dan kita bandingkan pada sel yang ini, pada baris kedua. Nah, apabila dia menunjukkan angka yang lebih besar daripada sel yang ini, pada baris kedua ini, maka itu dapat kita notasikan dengan bintang yang dimana maknanya adalah dia memiliki perbedaan signifikan antara W1 dan W3. Seperti itu. Jadi warnanya tidak lagi disamakan seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut, kita bandingkan antara W2 dan W3. Kita hitung selisihnya sehingga hasilnya menghasilkan angka 0,02, yang dimana jika kita bandingkan dengan tabel yang pertama lagi, itu menunjukkan itu lebih kecil daripada tabel yang ini, sel yang ini, angka yang ini, sehingga ditulislah hasil non signifikan. Yang dimana maknanya adalah W2 dan W3 tidak menunjukkan perbedaan atau sama seperti itu. Nah, untuk notasinya sendiri berarti kita harus memberikan alfabet yang sama pada perlakuan atau hasil
hasil dari perlakuan yang menunjukkan kesamaan. Nah, dalam hal ini W1 dan W2 memiliki kesamaan, maka dari itu kita beri dia notasi A. Dan W2 dan W3 memiliki kesamaan, maka dari itu kita beri dia notasi B. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa perlakuan yang kita berikan sehingga menghasilkan output yang tertinggi adalah W1 dan output yang terendah adalah perlakuan W3 dan menghasilkan 5,82. Nah, untuk memilih perlakuan yang mana yang bisa kita rekomendasikan sehingga dapat memunculkan output yang terbaik, yang dimana dalam hal ini adalah rasa kepuasan konsumen, sehingga kita harus bandingkannya dengan tabel uji organoleptik. Nah, mari kita zoom untuk tabel uji organoleptiknya. Kita lihat perlakuan yang mana yang menghasilkan output yang paling digemari oleh konsumen atau panelis. Nah, pada tabel bisa kita lihat untuk jumlah atau nilai tertinggi adalah diperoleh dari waktu 2, suhu 3. Nah, untuk suhu karena menunjukkan hasil yang non signifikan, maka dari itu kita tidak perlu memfokuskan di dalam perbedaan suhu. Jadi kita lihat waktunya saja, perbedaan waktunya saja. Nah, maka dari itu yang paling digemari oleh panelis atau konsumen adalah waktu 2, yaitu waktu fermentasi selama 24 jam. Untuk W1 adalah untuk W1-nya sendiri selama 12 jam, dan untuk waktu ketiganya sendiri, perlakuan waktu tiganya adalah 36 jam. Nah, untuk yang paling dapat memuaskan konsumen adalah waktu 2, yaitu selama 24 jam. Nah, maka dari itu dapat kita rekomendasikan bahwa waktu 2 karena waktu 2 dan waktu 1 ini tidak menunjukkan perbedaan yang cukup nyata. Untuk mengefisienkan waktu juga, kita dapat rekomendasikan waktu 1, yaitu selama 12 jam, karena tidak memiliki perbedaan yang secara nyata antara W1 dan W2 untuk menghemat waktu. Nah, untuk analisis dari kami sekian untuk merekomendasikan perlakuan yang mana yang dapat dipilih untuk memuaskan konsumen. Nah, sedangkan kami analisis terdapat beberapa perbedaan dari hasil yang kami dapatkan dengan kesimpulan yang kami buat dan kesimpulan dari skripsi. Yang pertama adalah dari skripsi yang kami pilih, si penulis membuat atau merancang rancangan percobaannya dengan RAK faktorial. Sedangkan setelah kita baca bahwa si penulis melakukan uji atau percobaan di dalam skala lab, yang dimana harusnya tidak ada variabel lain yang membedakan antara ulangan 1 atau ulangan 2 seperti itu. Jadi tidak perlu diadakannya RAK atau rancangan acak kelompok. Kemudian yang kami rekomendasikan sama seperti kesimpulan yang ada pada skripsi, yaitu merekomendasikan W1 karena hasil yang terbaik adalah W2. Meskipun demikian, W2 tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan W1, sehingga demi efisiensi waktu kami merekomendasikan W1
atau waktu selama 12 jam untuk masa fermentasi sehingga dapat mengefisienkan waktu produksi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekeliruan dalam menjelaskan ataupun menginputkan data ataupun kesalahan lainnya. Kami mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Dan akhir kata kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.